my channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, kalian harus mempersiapkan peralatan tulis untuk belajar bersama-sama. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang hewan dan makanannya, kemudian jenis penggolongan hewan berdasarkan makanan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, dengan menonton video ini, siswa dapat memahami siklus hidup hewan. Lalu, dengan menonton video ini, siswa dapat menulis teks non-fiksi tentang siklus hidup hewan seperti contoh. Nah, perhatikan baik-baik ya penjelasan Ibu. Nah, kalian lihat, apa sih komponen biotik dan abiotik pada gambar di samping? Di sini ada dua orang yang sedang memberi makan ayam. Nah, di sini ada beberapa komponen biotik dan abiotik. Nanti kalian bisa lihat ya bahwa seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, bahwa biotik adalah segala sesuatu yang hidup, kemudian abiotik adalah yang benda mati, contohnya tanah. Kemudian kalau biotik itu contohnya ayam, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, bagaimana sih daur hidup hewan atau siklus hidup hewan pada gambar tersebut? Apakah kalian tahu? Nah, kita akan belajar membahas daur hidup hewan. Nah, sebutir telur menetas menjadi seekor anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Lalu ayam betina dewasa menghasilkan telur. Jadi, urutan ini atau urutan peristiwa ini disebut siklus hidup ayam. Dari telur, kemudian menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam betina dewasa, kemudian bertelur lagi. Nah, itu adalah peristiwa siklus hidup. Nah, apa sih siklus hidup itu? Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup, dari lahir atau menetas, kemudian tumbuh membesar, hingga akhirnya mati. Siklus hidup adalah tahapan atau rangkaian peristiwa yang terjadi berulang-ulang secara tetap dan teratur dalam kehidupan suatu makhluk hidup, dari lahir sampai mati. Hewan memiliki siklus hidup yang beragam. Ada hewan yang lahir dengan bentuk mirip dengan induknya, namun ada juga hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk itu pada hewan disebut dengan metamorfosis. Kita belajar metamorfosis. Berdasarkan proses perkembangan hidupnya, ada dua jenis hewan. Yang pertama adalah hewan bermetamorfosis. Jika bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Jadi, kalau hewan itu mengalami metamorfosis, maka bentuknya itu dari kecil berubah menjadi besar ke besar, itu berbeda sekali bentuknya. Nah, hewan bermetamorfosis itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hewan bermetamorfosis sempurna, mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh mulai dari menetas. Ciri khasnya ada fase pupa atau berudu. Contoh hewannya adalah katak dan kupu-kupu. Kemudian, hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Hewan ini mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang tidak terlalu mencolok.
Ciri khasnya ada penambahan struktur tubuh seperti sayap. Contohnya capung dan kecoa. Mereka mengalami perubahan tapi tidak terlalu banyak daripada hewan yang bermetamorfosis sempurna. Jadi perubahannya tidak banyak dari mereka menetas kemudian berubah ke dewasa, itu perubahannya hanya sedikit, itu yang tidak sempurna. Sedangkan yang sempurna dari telur kemudian berubah menjadi besar, itu ada beberapa perubahan yang merubah bentuk dari hewan tersebut. Sehingga mereka disebut hewan yang bermetamorfosis sempurna. Nah, kedua, hewan yang tidak bermetamorfosis itu hewan yang tidak memiliki perubahan bentuk dan fungsi tubuh dari lahir hingga dewasa. Contohnya ayam, kucing, ikan, dan hewan mamalia lainnya. Seperti kucing. Kucing itu dari lahir bentuknya itu sama sampai dia dewasa, jadi tidak bermetamorfosis. Nah, sekarang kita akan membahas gambar diagram metamorfosis kupu-kupu. Nah, ini adalah diagram metamorfosis kupu-kupu. Jadi ini peristiwa siklus hidup dari kupu-kupu. Pertama dia dari telur, kemudian setelah dari telur itu berubah menjadi ulat atau larva, lalu dari ulat atau larva ini membentuk kepompong atau disebut juga dengan pupa. Kemudian setelah pupa mengembang atau terbuka atau kepompongnya terbuka, lalu si kepompong ini berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Lalu kupu-kupu dewasa bertelur lagi menjadi larva lagi. Nah, itu adalah siklus hidup dari si kupu-kupu. Nah, anak-anak kalian harus bisa ya membuat daur hidup atau siklus hidup hewan. Nah, selanjutnya dari diagram yang tadi sudah kita pelajari, gambar tadi metamorfosis kupu-kupu tadi, kita buat teks non-fiksi yang menjelaskan tentang siklus hidup si kupu-kupu ini. Nah, teks non-fiksi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah teks yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu memuat hasil data atau penelitian. Nah, teks itu tidak boleh berdasarkan karangan fiksi semata. Jadi, apa yang ditulis itu harus sesuai dengan fakta ya. Oke anak-anak, kita akan belajar teks non-fiksi tentang daur hidup kupu-kupu. Jadi di teks ini kita akan membahas secara lengkap bagaimana sih proses metamorfosis kupu-kupu itu. Nah, kita akan baca bersama-sama. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah kawin, kupu-kupu betina dewasa bertelur. Telurnya akan menetas menjadi larva yang disebut ulat. Ulat kemudian memakan daun hingga bertambah besar. Ulat menghasilkan liur yang dapat mengeras membentuk benang-benang halus. Benang-benang halus tersebut digunakan untuk membungkus dirinya sehingga terbentuklah kepompong atau pupa. Nah, kepompong diam dan tidak makan. Pada tahapan ini, ulat mengalami perubahan bentuk tubuh. Jika perubahan bentuk tidak sempurna, maka kepompong membuka dan keluarlah kupu-kupu. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu teks non-fiksi karena memang penjelasan yang ada di dalam teks itu bisa dibuktikan kebenarannya atau kita tahu dengan fakta. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini adalah di sini ada dua gambar daur hidup kecoa dan kucing. Nah, dari kedua gambar ini tugasnya adalah untuk tugas pertama atau mata pelajaran IPA, kalian harus menggambar diagram daur hidup kecoa atau kucing. Pilih salah satu saja. Kalian mau menggambar daur hidup kecoa atau daur hidup kucing? Pilih salah satu. Lalu, setelah selesai menggambar, kalian harus membuat teks non-fiksi yang menceritakan daur hidup kucing atau kecoa yang sudah kalian pilih. Nah, dalam teks non-fiksi itu, kalian harus mendapatkan data-datanya secara lengkap, yaitu bisa bertanya kepada orang tua,
kepada guru atau bisa lihat di internet bahwa daur hidup kucing itu apa saja. Kemudian kalian buat teks non-fiksi dengan rapi dalam 2 paragraf seperti contoh yang sebelumnya Ibu bacakan tentang daur hidup kupu-kupu. Nah, anak-anak, tugasnya itu saja ya kali ini. Jika sudah selesai, kalian foto, kemudian kalian upload di e-learning sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Mudah-mudahan kalian paham ya pembelajaran hari ini tentang siklus hidup hewan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.